Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Entitled People. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Wanita yang songong ingin aku menjualnya donat. Aku bekerja malam, melakukan persiapan makanan penutup mewah di Delish Menu. Sesekali kami memberi donat goreng dengan topping gila-gilaan di menunya. Aku suka membuat uji rasa baru untuk kru sebelum kami meluncurkannya. Aku biasanya bekerja di depan dapur konsep terbuka dan sepenuhnya terlihat dari jalan. Ada deretan bar dan klub tepat di seberangnya. Beberapa minggu yang lalu, aku baru saja menyelesaikan beberapa donat dan sedang mengaturnya untuk beberapa foto Instagram. Aku mendengar ketukan dari jendela dan melihat ke atas. Dengan asumsi aku akan melihat salah satu temanku yang bekerja berjam-jam pulang dari bar. Salah, itu adalah wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dengan asumsi itu adalah teman rekan kerjaku. Aku memberinya lambaian sopan, dan kemudian ke foto iPhone-ku. Dia memukul jendela lagi, lebih seperti dobrakan daripada ketukan. Musim panas lalu, aku sedang bekerja semalaman ketika seorang memecahkan semua jendela depan kami. Jadi ini membuat aku melompat. Wanita itu memberi isyarat agar aku datang ke pintu. Kami masih memiliki jendela take-out dari COVID, jadi aku membukanya dan menggesernya sekitar 1 inci. Aku bukan orang baik, dan hanya ingin menyelesaikan pekerjaanku. Ada yang bisa aku bantu? Dia yang sedang mabuk. Aku ingin donat. Maaf bu, kami tutup. Aku baru saja datang ke sini untuk melihat apakah aku bisa membuat Anda pergi, sehingga aku dapat menyelesaikan pekerjaan dan pergi. Dia, tapi mereka ada di sana. Pada titik ini aku melanjutkan untuk menutup jendela, membawa nampan donat lebih jauh ke dapur, dan melanjutkan dengan foto. Wanita itu mengetuk beberapa kali, dan kemudian pergi setelah mengeluarkan satu teriakan bernada sangat tinggi. Kurang dari 1 jam kemudian, bos mengirimi aku pesan untuk melihat apakah aku sedang bekerja. Wanita itu telah menelpon polisi untuk melapor bahwa dia melihat pendobrak di restoran dalam perjalanan pulang dari bar, karena aku menolak untuk menjual donat padanya. Cerita kedua. Beraninya kau tidak menghirup udaraku. Jadi aku tinggal di London di mana COVID telah menjadi masalah besar. Nomor kasus menembus batas, dan tidak ada yang memakai masker atau berjarak. Aku dan keluarga terpaksa menggunakan transportasi umum setiap hari untuk pergi dan pulang sekolah. Setiap hari karena kami tidak mampu membeli transportasi lain. Ibuku tidak dapat mengendarai mobil, dan dia dan saudara perempuanku tidak dapat secara fisik bersepeda atau berjalan sejauh 6 mil ke dan dari sekolah beberapa kali sehari. Ini neraka. Untuk mencoba dan tetap seaman mungkin, kami mencoba menggunakan 4 kursi di dek bawah oleh pengemudi, atau aku dan saudaraku menggunakan bangku di dekat pintu depan bis. Jadi, hanya ada 1 kursi yang tidak digunakan kami blokir, yang seharusnya tidak menjadi masalah, mengingat fakta bahwa kita berada dalam gelombang raksasa COVID. Hari ini seorang wanita naik, dan saat dia melihat kami, dia marah. "Permisi," katanya dengan sarkastik dan keras, sambil menurunkan masker shell tipisnya yang tidak pas. Ketika ibuku mengabaikannya, dia memutar matanya dan mencoba melibatkan orang lain dalam situasi itu dengan gerakan. "Jujur, permisi, apakah kamu tuli?" Dia terus-menerus, meludah, dan terengah-engah sampai aku diam-diam berkata, "Dia tuli," di mana dia berbaris untuk duduk di kursi lain yang telah kosong sepanjang waktu. Bayangkan, seseorang duduk di kursi disabilitas yang tidak memiliki disabilitas. Kalau aku sendiri, aku biasanya menggunakan kursi depan di depan tangga dek atas, karena ini adalah tempat terbaik untuk menjaga jarak ketika sendirian dan menghindari konfrontasi. Beberapa orang berteriak, mencoba melepaskan headphoneku, dan melambai secara dramatis di wajahku mencoba membuat aku mengizinkan mereka duduk bersebelahan dengan diri mereka yang tanpa masker dan terengah-engah. "Terima kasih." Tapi tidak. Wanita ini lalu mengambil biskuitnya. Dia menarik troli raksasa, menaiki tangga, dan menjelajahi dek atas. Ada banyak ruang di lantai bawah dan di atas. Sebelum mengasahku, aku sedang bersandar di jendela dengan tas berat di sebelahku. "Pindahkan sekarang," dia menuntut. Sudah kesal karena aku tidak secara otomatis memberi ruang untuknya. Aku hanya menggelengkan kepala, mengetahui bahwa dia mulai berbicara. Mereka semua terlibat
dan tidak akan pernah pergi. Dia tersentak kaget mengulangi, "Pindahkan tasmu sekarang." Aku melepas headset dan mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, "Maaf, tapi aku duduk di sini untuk menjaga jarak. Aku hanya ingin aman, dan kamu tidak bisa duduk di sini. Aku benar-benar minta maaf. Jika tidak ada kursi lain, aku akan pergi dan berdiri di dekat pintu belakang dan tidak terganggu, karena kamu mendapatkan banyak udara dan ruang di sana. Tetapi aku baru saja menghabiskan 10 jam hari di sekolah dan capek. Aku hanya tidak ingin berdiri selama 40 menit berikutnya untuk wanita ini. Dia bisa duduk oleh siapa saja, tetapi tidak ada lagi kursi ganda, dan aku tidak ingin berada tepat di sebelah seseorang." Dia selesai berbicara dan meraih pegangan tasku yang berisi pemutar CD antik yang sangat halus, beberapa CD longgar yang aku kerjakan dalam perjalanan panjang, teleponku yang sudah di-check-in, dan beberapa buku teks besar. Dan melakukan semua jalan yang aku lakukan dengan tas berat adalah latihan yang sangat bagus pada hari-hari aku tidak mempunyai waktu untuk latihan yang tepat, dan berjuang dengan beban mencoba melemparkannya ke pangkuanku. Dalam keterkejutan aku berdiri dan berteriak, "Aku akan turun." Senang dia berdiri, dan secara dramatis mengetuk kakinya dan meributkan beberapa lama waktu yang aku butuhkan untuk resleting tasku dan mengayunkan ke punggungku. Sekitar 6 detik atau lebih. Dia kemudian melihat keluar dari bangku yang nyaman, dan didesinfektan ketika aku berdiri di halte bus gemetar karena kecemasan. Membersihkan tempat dia telah menyentuh barang-barangku, dan dengan panik memeriksa apakah pemutar CD-ku telah rusak oleh buku teks. Karena aku tidak mempunyai waktu untuk berkemas dengan benar. Dia hanya tersenyum. Apa yang salah dengan London? Cerita ketiga. Kamu telah mencuri pizzaku. Aku dari Inggris, dan kami memiliki cabang toko roti bernama Greggs. Aku tidak tahu di mana lagi di dunia ini. Jadi, bagi mereka yang tidak tahu, Greggs terkenal dengan sosis gulung, pizza, stik panggang, dan donatnya. Mereka biasanya memiliki semuanya panas, sehingga sempurna untuk hari yang dingin. Aku akan memanggil orang yang belagu hari ini sebagai pizza boy, atau PB singkatnya. Oke, jadi aku akan berjalan-jalan seperti biasa ke taman di dekatku, hanya untuk mencari udara segar, dan memutuskan untuk membeli makan siang di jalan. Greggs hangat dan murah, jadi aku memutuskan untuk membeli sepotong pizza keju dan kopi. Ini sudah melewati jam makan siang, sehingga banyak makanan panggang yang hilang, kecuali 2 potong pizza keju dan beberapa kue lain yang dibungkus. Tidak ada seorang pun di depanku saat aku masuk, dan staf sedang sibuk, jadi aku berdiri di counter dan menunggu. PB masuk tak lama kemudian. Dia menggunakan teleponnya, seperti biasa. Aku tidak mencoba berbicara dengannya, karena aku belum pernah melihatnya sebelumnya dalam hidupku. Salah satu staf mendapat waktu sebentar untuk mengambil pesananku. Jadi aku memintanya untuk, "Tolong sepotong pizza keju dan latte karamel asin biasa." PB menatapku, karena sikapnya sedikit tersinggung, dan kupikir dia mungkin mengira aku aneh dengan pilihan kopiku atau semacamnya, sampai dia melanjutkan dengan teriakan, "Aku ingin pizza itu." Sekarang aku harus menunjukkan bahwa PB mungkin berusia 20-an. Dia pasti melewati usia di mana dia harus mengamuk karena tidak memiliki apa yang diinginkannya. "PB, aku selalu mendapatkan 2 potong pizza untuk makan siangku, dan sekarang kamu baru saja merusak hariku. Aku harap kamu sadar dengan kelakuanmu." Aku tidak dapat berkata-kata. Aku mengedipkan mata sebagai jawaban, karena sama sekali tidak tahu apa yang harus aku katakan kembali kepada pria yang ngamuk hanya karena sepotong pizza keju seharga 1,5 pounds. Apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Permisi, aku tidak sepenuhnya yakin apa yang telah aku lakukan salah di sini. Kamu baru saja mencuri potongan pizza itu dariku. Untungnya, aku bukan satu-satunya yang benar-benar bingung dengan pria ini. Ketika anggota staf membawakan kopiku dan memberitahu PB, "Mas, orang ini tidak mencuri apapun darimu. Kamu belum membeli pizza itu. Tolong, tenanglah." Staf mulai membawakan pesananku saat PB terus berteriak tentang betapa tidak adilnya dia tidak mendapatkan 2 potong pizza hari ini. Aku sangat menikmati pizzaku yang diperoleh secara legal dan tidak dicuri. Sadarlah, kau sudah besar, pizza boy. Cerita keempat. Kisah Karen lainnya. Aku bekerja di apotek. Toko sedang mengadakan obral. Beli produk senilai $100, dapatkan pre-roll gratis. Itu baik-baik saja sampai Karen datang mendengar tentang penjualan itu. Dia membeli produk senilai $30.
yang jauh dari $100. Setelah menelponnya, aku memberitahu dia jumlahnya. Dan pre-roll gratis, aku jelaskan itu jika kalian memberi produk senilai $100. Dia kemudian menjelaskan kepadaku bahwa dia ada di sana kemarin, dan bahwa aku harus menggabungkan yang kemarin dengan hari ini. Dan aku mengutip, karena aku tidak bisa melewatkan kesepakatan seperti ini. Di dalam kepalaku, aku pikir itu hanya $13 1 gram pre-roll untuk membeli produk senilai $100. Bukanlah deal yang bagus. Jadi aku berbicara dengan salah satu manajerku, berpikir mereka akan mendukungku. Tidak, aku malah diberitahu untuk memberinya pre-roll gratis. Sekarang kalian mungkin berpikir aku picik, menjadi dengki karena sedikit pre-roll, dan kalian akan benar. Namun Karin ini selalu melakukan hal-hal seperti ini. Dia akan datang membeli apapun, datang kembali pada 1 atau 2 hari berikutnya, sebagian besar untuk mendapatkan kredit toko, sampai menumpuk, dan dia mengklaim bahwa produk itu membantunya. Kamu membeli obat yang sama minggu lalu, mengatakan hal yang sama, dan di sini kamu beli lagi. Melakukan itu sepanjang waktu, dan cukup banyak mendapatkan pembeliannya secara gratis. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.